Berdoa sambil tangan jari. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Ada yang sakit? Ya. Ya, ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ya. Coba kita kelas atau minta bantuan untuk memimpin doa bersama. Teman-teman kita berdoa supaya gambaran kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Lanjutkan dengan tepuk dan salam berdoa. Tepuk PPK. Religiositas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, integritas, Salam PPK. salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya, oke saudara. Sekarang kalian sudah berdoa, sudah melakukan tepuk dan salam berdoa. Lagi satu, sebagai bentuk cinta kita terhadap tanah air, marilah kita menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Ya, oke, nanti kita tolong untuk bantu memimpin lagu. Sampai Merauke pada pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Oke, keras. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Ya, bagus. Saudara bersama. Bagaimana sudah semangat hari ini anak-anak? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Sudah, ya. Baik, kalau sudah siap, sekarang silakan keluarkan dulu alat tulisnya. Ya, buku, kalian silakan dulu keluarkan. Nah, anak-anak, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Semua hadir? Nah, bagus, ya. Ingat untuk selalu menjaga kesehatan supaya kita bisa melaksanakan aktivitas kita dengan baik. Ya. Selain itu kita harus tetap meningkatkan kedisiplinan. Ya, karena disiplin adalah kunci dari kesuksesan. Ya, kalian semua ingin sukses? Ingin mencapai cita-cita? Maka kita harus disiplin. Ya. Nah, anak-anak, untuk hari ini coba kalian perhatikan peta yang ada di layar. Ya, peta apa itu anak-anak? Ya, peta negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN. Ya, masih ingat ASEAN itu terdiri atas negara apa saja? Myanmar, Indonesia, Brunei Darussalam, Laos, Filipina, Thailand, Malaysia, Singapura, apa lagi? Kamboja. Ya, jadi ada berapa totalnya? Ada 10. Ya, kita sudah pelajari itu pada pertemuan berikutnya, pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita membahas sedikit, ya. Masih ingatkah kalian kalau kalian mendengarkan kata negara Singapura? Apa yang paling kalian ingat dari negara Singapura? Hah? Ya, patung Merlion. Ya, bagus. Berikan tepuk tangan untuk Ayu Putri. Ya.
tepat. Ya, tepuk tangan bro. Sekarang kalau kalian mendengar negara Indonesia, apa yang kalian pikirkan? Yang pilih? Minyak bumi, ya tepat. Indonesia adalah penghasil minyak bumi. Bagus ini pilih. Ya. Jadi semua jawabannya sudah bagus-bagus, sudah ingat tentang ikon-ikon dari masing-masing negara. Ya. Nah, anak-anak, Indonesia khususnya adalah negara yang komoditas utamanya itu berupa pertanian. Ya. Indonesia ini juga selain pertanian ada juga industri, seperti industri pembuatan tempe, pembuatan tahu, dan lain sebagainya. Kalau kalian di rumah biasanya apakah suka makan tempe atau tahu? Suka. Kalau tempe dan tahu biasanya bagaimanakan? Digoreng atau apa? Digoreng. Ya. Isi sama mungkin kata siapa? Ya. Suka kalian dengan tempe tahu? Suka. Nah, tapi apakah kalian tahu kalau tahu dan tempe itu pernah mengalami kelangkaan di Indonesia? Jadi bahan baku pembuat tahu dan tempe itu langka. Apa pembuat bahan bakunya? Bahan baku tempe dan tahu? Kedelai. Ya, bagus. Tempe itu kedelai. Ya, meskipun Indonesia ini adalah negara pertanian, namun karena waktu itu telah banjir, jadi Indonesia itu kedelainya kurang, sehingga harus membeli dari negara lain. Nah, negara lain yang memiliki produksi kedelai melimpah adalah negara apa, anak? Kamboja. Yang lainnya sama? Ya, Kamboja. Kamboja itu adalah salah satu anggota dari ASEAN. Ya. Jadi Indonesia dan Kamboja itu saling bekerja sama, terutama dalam bidang apa lagi? Industri tempe. Ya, bahan baku kedelai itu dibuat dari Kamboja. Ya. Tetapi tidak hanya kerjasama dalam bidang itu saja. Ya. Jadi kerjasama Indonesia dengan negara-negara lain itu ada banyak. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari dua pelajaran. Ya, dua mata pelajaran yaitu IPS dan bahasa Indonesia. Untuk IPS-nya itu kita akan mempelajari bentuk-bentuk kerjasama di bidang sosial dalam lingkup ASEAN. Nah, kemudian peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial. Kalau untuk bahasa Indonesianya, kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi atau teks penjelasan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melalui kegiatan mengamati PowerPoint dan membaca artikel, kalian nanti mampu menemukan bentuk-bentuk kerjasama di negara ASEAN dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan membaca dan diskusi kelompok, nanti kalian bisa menganalisis peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN dengan tepat. Yang ketiga, setelah membaca artikel dan diskusi kelompok, kalian itu mampu menyajikan di depan kelas bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ASEAN. Kemudian bahasa Indonesianya melalui kegiatan membaca teks, nanti kalian bisa menyimpulkan isi dari teks yang kalian baca dengan tepat. Nah, yang terakhir, setelah membaca teks, eksplanasi dan diskusi kelompok, kalian mampu menyajikan hasil diskusi kalian di depan kelas dengan tepat. Nah, marilah kita menyimak video yang ditayangkan bersama. Ya, sebelumnya Bapak mohon izin ke depan. Silakan anak-anak perhatikan video yang ada di kelas. Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi terbanyak di dunia. Dengan populasi yang mencapai 250 juta jiwa, Indonesia menduduki posisi keempat negara dengan penduduk terbanyak.
Dengan jumlah populasi tadi, Indonesia memegang 3,51% dari total keseluruhan penduduk di dunia. Saat ini, angka kemiskinan di Indonesia terus meningkat. Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia berada pada angka kemiskinan ada pada angka 27,24 juta jiwa per September 2020. Pada data tahun 2021, ada sekitar 10,4% penduduk miskin di Indonesia. Angka ini naik dari yang sebelumnya hanya 9,2% pada Juli 2019. Naiknya jumlah tadi tidak lepas dari kondisi pandemi COVID-19. Ditambah dengan lambatnya respon pemerintah terhadap situasi pandemi yang memperparah stabilitas ekonomi negara. Di Jakarta sendiri, persentase penduduk yang berada pada angka kemiskinan ada di angka 4,72% per Maret 2021, atau diperkirakan sekitar 502.000 jiwa yang berada pada angka kemiskinan. Angka ini menjadi yang tertinggi dalam 20 tahun. Lantas, bagaimana dengan mereka yang hidup dalam kesulitan dan berada di dalam angka kemiskinan tadi? Orang-orang yang ditinggalkan oleh pembangunan dan berusaha hidup dengan baik, meski sukar untuk mencapai hidup dan sejahtera lain. Kami pun melakukan wawancara dan observasi untuk mengetahui kondisi kemiskinan yang sebenarnya terjadi. Kami mewawancarai Ibu Asep, seorang pemulung yang tinggal di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Beliau tinggal dengan suami dan 2 anak. Ibu Asep, Ibu Asep. Iya, suami sama anak. Pekerjaan belum. Itu belum berubah. Jam 5 sampai jam 8 nunggu pulang habis di rumah. Habis itu yang mungkin dinari. Iya, boleh bersih. Kesaku. Iya. Per kilo. 3.000. Iya. Ya, kita nggak bisa market ya. Ada kalau pas bagus, ya 10 dapat 10 kilo. Kalau pas KSP dapat ya 5 kilo. Tapi kita kalau pas kita mengirim kalau ikutnya berkirim, kalau dikirim kan nggak mau ngambil namanya. Ya kita ngumpulin, kalau udah 3 minggu atau berapa kita kirim gitu. Tapi kalau itu kan coba terima kalau pas badannya dapat berapa gitu. Iya, ini. Enggak, apa aja diambil. Kecuali yang penting ya, kalau yang penting itu enggak. Kalau yang paling apa aja diambil. Dari penghasilan itu kita mencukupi ya, kadang enggak cukup. Bisa, ini kadang bisa buat makan sama banyak beberapa gitu. kalau sehari-hari bekerja ini itu utang Ya, agak baik kita tapi kita itu dulu ya gitu. Cukupin anak biar bisa sekolah ya. Jadi kan anak saya yang dulu orang tua saya orang tua gitu. Jadi pengen anaknya bisa sekolah nggak tinggi ya gitu. Kalau di komunitas itu kan perkampungan semua. Kalau harus berbuat ini juga saya disuruh sama yang punya anak itu. Jadi memang nggak bisa memang dia tahu sini aja produknya gitu. Jadi dia kayak bilang, terus sering bilang kalau kita di jalan sering bilang, sering udah penuh gitu tuh kita balik, dan nggak ada produk-produknya. berarti dia diambil Iya, dari orang yang juga sama orang punya, tapi dia tinggal ngambil enaknya gitu, nggak pikir itu sama susah gitu enggak. yang motif sama berbuat itu ada di Kita jauh. dulu Alhamdulillah yang ini agak yang gampang ya, sekarang susah
Kamu itu dari mana juga? Iya, bukan apa adanya saya orang yang jual-jual gitu kan sekarang saya ibaratnya ya awal itu kan banyak yang belanja-belanja orang jual sekarang enggak sekarang sampai jam berapa itu bisa beli 50 sekarang nggak bisa. Terus kalau pagi itu dari mana? Ya ininya maju ya tapi ya gimana ya kita yang jalani aja kalau insya Allah kalau Tuhan mulai kan kita dapat maju gitu. Kemiskinan dan kesenjangan sudah menjadi masalah klasik dalam realita kehidupan. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah seharusnya bisa menjadi solusi. Namun pada kenyataannya justru pemerintah seringkali tutup mata terhadap realita yang ada, menyingkirkan dan mengesampingkan mereka yang dianggap kurang dan lemah. Pada akhirnya, kemiskinan memang sebuah masalah kompleks yang memiliki banyak variabel, sehingga pemecahannya tidak semudah membalikan telapak tangan. Kemiskinan seolah menjadi momok bagi pembangunan ekonomi. Janji-janji akan kesejahteraan dan pertumbuhan seolah-olah hanyalah sebuah omong kosong yang tak pernah dirasakan oleh mereka yang paling membutuhkan. Hal ini memunculkan kembali pertanyaan awal sebelum pembangunan. Untuk siapa? Nah, anak-anak, kalian sudah tadi menyimak video secara bersama-sama dengan cermat juga. Nah, dari video itu kira-kira bagaimana tanggapan kalian? Boleh angkat tangannya. Kita berpendapat ya. Menurut kalian apa isi video yang telah kalian tonton tadi? Ayo jangan malu-malu. Angkat tangannya. Ayo angkat tangannya. Apa isi video yang telah kalian tonton tadi? Tadi video itu kan telah disajikan. Ada nenek-nenek tadi. Coba, ayo silakan. Apa pendapat kalian tentang video yang telah kalian tonton? Yang juga Ibu Asih bekerja sebagai pemulungnya tepat. Tiga ya, jadi ada ibu-ibu yang bekerja sebagai pemulung. Yang lainnya lagi, Bang Ayu. Ibu Asih memulung dari jam 5 sampai jam 8 ya, jadi sepanjang hari ya, dari pagi sampai sore ya, sampai malam. Kemudian yang lainnya lagi, tapi semuanya yang lainnya. Ayo Putri, tentang populasi kemiskinan di Indonesia yang banyak. Ya bagus tepat ya Ayo Putri ya. Jadi semua jawaban kalian itu sudah sangat bagus, sudah sesuai dengan isi video yang kalian tonton ya. Jadi di video itu ada seorang yang bernama Ibu siapa tadi? Ibu Asih. Ibu Asih pekerjaannya sebagai apa? Pemulung. Bekerja dari jam berapa sampai jam berapa tadi katanya? Jam 5 sampai jam 8. Nah, menurut kalian kondisi Ibu Asih itu sudah layak atau tidak? Ya belum layak. Ya. Kasihan atau tidak sama Ibu Asih? Kasihan. Ya sudah ibu-ibu, sudah tua, tapi harus bekerja menghidupi keluarga. Ya. Jadi di Indonesia seperti apa yang tadi dikatakan Ibu Putri, masih banyak sekali terjadi kemiskinan. Nah, untuk lebih jelasnya, bagaimana itu kemiskinan, kemudian apa penyebabnya, marilah kita sekarang beranjak ke kegiatan berikutnya. Ya, silakan kalian sekarang berdiskusi bersama kelompoknya. Boleh kalian balik badannya dulu berdiskusi cari kelompoknya. Ya, Bapak akan membagikan bahan ajar dan LKPD. Ya, LKPD itu lembar kerja peserta didik. Nah, jadi di dalam lembar kerja peserta didik itu kalian nanti akan berdiskusi bersama teman-teman di kelompok kalian. Ya. Pada LKPD sudah dilengkapi dengan petunjuk. Nah, jadi dibaca dulu petunjuknya. Kemudian nanti apabila ada yang kurang jelas mengenai petunjuk tersebut, jangan ragu-ragu untuk bertanya. Ya.
Sudah semua? Sekarang coba baca dulu petunjuk yang ada pada lembar kerja peserta didik. Ya. Jadi di dalam lembar kerja peserta didik, di sana ada kolom untuk membuat nama anggota kelompok. Nah, silakan kalian tuliskan namanya di sana. Kemudian silakan tuliskan. Selanjutnya kalian bagi tugas secara adil ya. Jangan sampai mengandalkan satu orang. Nah, namanya juga kerja kelompok, kita bekerja sama, berdiskusi bersama. Jadi membagi tugasnya secara adil. Jangan sampai ada yang tidak ikut bekerja. Siap anak-anak? Siap. Semangat? Semangat. Jika ada pertanyaan? Ya boleh nama pendek saja ya. Nama singkatnya. Nah, waktu untuk kalian berdiskusi mengerjakan LKPD ini, Bapak berikan waktu selama 20 menit. Ya. Jadi selama 20 menit itu silakan kalian bekerja bersama kelompok kalian, diskusikan. Nah, pada bahan ajar itu silakan dibaca dulu ya. Jadi dengan setelah membaca bahan ajar itu nanti kalian bisa paham. Ya, bisa menuangkan ide-ide kalian ke dalam LKPD ya. Sehingga semua pertanyaan yang ada di LKPD dapat terjawab dengan baik. Silakan anak. Nah, tadi kan kalian sudah menonton video. Nah, apa isi video itu? Silakan kalian tuliskan pada kegiatan yang pertama. Ya, masalah apa yang kalian temukan pada video tersebut? Silakan kalian cantumkan atau tuliskan pada kegiatan 1. Ya, silakan dituliskan di sana. Tadi kan kalian mungkin menemukan hal-hal yang memprihatinkan dari video, di sana dituliskan. Makanya boleh kita buka dulu bahan ajarnya, dibaca tentang apa isinya di sana. Nanti baca. Nanti boleh belajar. Ada buka temanya ya. Jadi tulis ada beberapa paragraf di sana. Paragraf pertama sesuai dengan teks eksplanasi itu namanya apa? Pernyataan umum. Ya, pernyataan umum tidak ada di paragraf kedua dan paragraf ketiga atau di tengah-tengah itu adalah deretan apa namanya? Yang penjelas. Ya, setelah umum pasti ada yang khusus. Yang khusus lah deretan penjelas. Dan yang paling terakhir di paragraf keempat setelah pernyataan umum, deretan penjelas, yang terakhir itu apa? Kesimpulan. Jadi mulai bagi tugasnya, mulai bacakan supaya gampang ya. Ada satu orang siapa belum bacakan supaya dituliskan oleh dicatat di sini siapa yang tugas untuk menulis? Ayo Putri, tugasnya mencari jawaban. Krisna ya. Bagaimana? Sudah bisa? Nah, untuk peran Indonesia dalam hubungan kerjasama, apa saja yang sudah Indonesia lakukan? Misalnya di sini kalian kan tuliskan pertemuan menteri membahas
pembangunan desa. Jadi apa sih yang sudah dilakukan oleh Indonesia? Misalnya, apa misalnya? Memberikan subsidi, kemudian kalian pernah tak mendengar atau pernah tak ke kantor desa melihat kantor baliho itu hal-hal desa ini sebetulnya pernah nggak? Nah kira-kira dana desa itu dari mana? Pemerintah juga memberikan dana desa. Jadi pemerintah dana desa. Ya, Ayu Putri. Oh boleh. Ya itu termasuk bidang sosial ya. Karena berhubungan dengan masyarakat, tentunya itu termasuk bidang sosial. Kalian di rumah kan pasti punya listrik ya, semua punya listrik. Nah listrik itu didistribusikan oleh PLN. Nah PLN itu adalah perusahaan BUMN itu milik negara Indonesia. Nah kalau kalian sudah selesai menuliskan bentuk-bentuk kerjasama ASEAN, kalian langsung kerjakan atau buat kesimpulan dari seluruh LKPD yang sudah kalian kerjakan. Ya. Di halaman terakhir ada kolom untuk menuliskan kesimpulan. Jadi apa yang sudah kalian pahami tentang pembelajaran atau tentang LKPD yang kalian kerjakan, nah kalian tuliskan di sana. Kemudian berkaitan dengan video yang telah kalian tonton tadi, nah masalah yang ada dalam video tersebut, boleh juga kalian carikan solusinya. Nah solusi itu kalian tuliskan pada kolom kesimpulan. Nah, ya, Emil. Boleh sih saja. Nah, jadi kan nanti masing-masing orang akan presentasi itu bisa sebagai tambahan jawaban. Nah, tidak harus penuh. Satu saja. Ya, ini juga kalau mau ditambahkan di sini ya boleh. Ini sebenarnya sudah 3 ya, 1, 2, 3. Sebenarnya sudah 3, cuma sebenarnya kan di samping. Sekarang lanjut saja ke kesimpulan ya. Kalau sudah selesai di kegiatan yang ketiga, lanjut membuat kesimpulan. Nah tadi di video itu kalian menemukan masalah apa? Kemiskinan itu penyebabnya apa? Foya-foya salah satunya. Apa lagi? Membeli barang yang tidak perlu. Wah, banyak. Contoh tadi seharusnya beli baju besi. Ini remote kita terbang ya. Ini mungkin bilang jangan baju besi mana kita terbang.
cara peran Indonesia dalam mengatasi kemiskinan itu bagaimana? Kemiskinan penyebabnya karena poya-poya, karena meninggalnya tidak perlu, apa namanya? Kemudian bagaimana cara Indonesia mengatasi kemiskinan? Bantuan, ya sangat sekali. Kemiskinan, kan masalahnya kemiskinan terjadi karena kemiskinan terjadi karena hidup poya-poya atau membeli barang yang tidak penting. Kemiskinan bisa diatasi dengan peran pemerintah itu bagaimana? Jadi dituliskan dalam video. Ya, sering ya. Jadi dulu ada kebakaran hutan di Australia atau pernah juga di Malaysia. Indonesia itu melalui TNI-nya mengirimkan bantuan untuk membantu memadamkan. Ya. Ada yang sudah selesai? Yang sudah selesai, coba dicek kembali pekerjaannya. Apakah sudah semua lengkap? Apakah sudah semua sesuai? Nah, dicek lagi pekerjaannya ya. Siapa tahu ada yang masih bolong belum dikerjakan. Ada yang terlewat maksudnya ya. Jadi penting kita untuk mengecek kembali pekerjaan yang sudah kita kerjakan ya. Baik kalian mengerjakan tugas belajar maupun kalian mengerjakan tugas sehari-hari ya. Dengan kita mengecek pekerjaan kita bisa menjaga kualitas pekerjaan kita ya, supaya selalu baik ya, memuaskan. Sudah dicek? Sudah semua dari sini? Sudah. Nanti siapa yang akan presentasi? Ya, otak ya. Nah, silakan dipelajari dulu. Nanti maju ke depan untuk presentasi. Ya. Bisa mempresentasikan? Nah, ingat mengucapkan salam dulu, udah perkenalan diri, baru menyampaikan apa isi dari lembar kerja peserta didik. Yang lainnya masih banyak? Yang kurang? Kelompoknya Putri sudah membuat kesimpulan. Kelompoknya Reni juga sudah membuat kesimpulan. Kelompoknya Melvin. Ya, teruskan sekarang kesimpulannya. Ini tuliskan dulu. Buatnya kesimpulan. Kesimpulan ini ditulis sendiri dengan bahasa sendiri. Kita sudah kalian pahami. Kemudian itu kesimpulan itu merupakan ringkasan. Ringkasan dari yang di depan yang telah kalian kerjakan. Ya. Kalau kemiskinan itu seperti itu. Yang masalahnya adalah kemiskinan, solusinya apa? Kenapa ada kemiskinan? Nah, dengan bahasa saya juga berkulit. Kemiskinan itu terjadi atau apa teman? Kemiskinan dapat diatasi dengan tidak membeli barang yang tidak berguna. Selain itu apa lagi? Misalnya untuk berpoya-poya lagi. Nah tadi kan kalian sudah diskusi ya. Tadi kalian sedang menemukan tentang apa?
peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN. Apa peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN? Coba gue nanya. Apa peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN? Ada nggak yang berhubungan dengan kemiskinan? Ada nggak yang berhubungan dengan kemiskinan? Contohnya apa? Cara Indonesia secara umum itu kerjasama dengan seperti yang dijelaskan, misalnya kalau dia berkunjung ke Singapura, bagus Singapura, luas tamannya, bersih jalannya. Jadi dia bagaimana ya dengan kerjasama di Singapura? Jadi sudah tahu ya, dengan memproduksi dan juga ya. Kelompoknya yang bagus sudah selesai. Kelompoknya yang Putri belum. Tanyakan dulu. Bapak berikan waktu lagi 1 menit ya. Baik, sudah semua selesai. Sekarang waktunya untuk presentasi ke depan. Ya, siapa yang sudah siap? Katanya, siapa yang? Nah, untuk kelompok yang pertama nanti maju itu menyajikan tentang kegiatan 1 dan kegiatan 2. Ya, jadi tentang masalah yang ada pada video dan juga tentang teks eksplanasi yang sudah kalian baca. Kemudian kelompok yang maju nomor 3 dan nomor 4 nanti akan menyajikan kegiatan 3 dan menyajikan kesimpulan dari seluruh kegiatan dalam lembar kerja peserta didik. Ya. Baik, untuk yang pertama, siapa yang paling siap? Silakan maju ke depan, angkat tangannya. Ya, Ibu Putri. Yang lainnya silakan cermati bagaimana penyajian dari kelompoknya Ayu Putri. Jadi hasil pekerjaan saya dengan kelompok saya adalah masalah yang ditemukan pada fenomena yang terdapat dalam video yang ditayangkan tadi adalah banyaknya populasi kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan itu adalah tingkat ketidakmampuan masyarakat sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Kemiskinan bisa terjadi atau disebabkan dari kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, sulitnya akses terhadap pendidikan, dan sulit mendapatkan pekerjaan. Upaya untuk mengatasi kemiskinan adalah menaikkan upah minimum kerja, menurunkan harga BBM, membagikan sembako kepada warga yang kurang mampu, dan mendapatkan pendidikan gratis. Kesimpulan dari teks eksplanasi tentang kemiskinan tersebut adalah kemiskinan pada hakikatnya dapat dihindari dengan melakukan hal-hal yang tidak dapat menimbulkan kerugian. Misalnya mengutamakan pendidikan, menghemat uang, tidak berfoya-foya, dan mengetahui prioritas. Sudah selesai? Ya, bagus sekali jawaban dari kelompoknya Ibu Putri. Mereka tepuk tangan kita. Jadi jawaban yang sudah disampaikan tadi sangat jelas, sangat lengkap, dan juga kemungkinan tadi tidak semua ada di bahan ajar ya. Jadi ada pemikiran-pemikiran sendiri yang tadi sudah disampaikan. Nah, sekarang menurut kelompok yang lainnya,
Bagaimana pendapat kalian tentang pengajian dari kelompoknya Ayu Putri? Apakah hasilnya sama atau ada pendapat yang berbeda? Coba boleh angkat tangannya. Boleh dari kelompoknya yang bagus. Bagaimana komentarnya? Bagaimana? Kalau ada jawaban yang berbeda, silakan sampaikan. Berbeda bagian apanya yang berbeda? Sampaikan yang keras dan bagus ya, supaya teman-teman semua mendengarkan. Baca saja salah satunya yang berbeda. Yang keras ya. Misalnya tidak dengan bergoyang-goyang. Yang keras deh bagus. Apa kesimpulannya terhadap isi teks eksplanasi tentang pemikiran tersebut? Misalnya tidak hidup dengan bergoyang-goyang, mengutamakan pendidikan, mengetahui prioritas. Ya bagus ya. Berikan juga tepuk tangan kepada kelompoknya. Selain dengan membuka lapangan pekerjaan, juga bisa dengan mengubah gaya hidup menjadi sederhana ya, tidak berfoya-foya dan lain sebagainya. Jadi Putri silakan untuk Nah tadi sudah bagus sekali apa yang disampaikan oleh kelompoknya Ibu Putri, kemudian ditambahkan oleh kelompoknya yang bagus. Sekarang Bapak berikan lagi kesempatan kepada kelompok yang lainnya untuk menyajikan hasil kerja kegiatan 1 dan kegiatan 2. Yang mana? Ayo siapa yang sudah siap? Kelompoknya Melvin? Ya silakan itu kelompoknya Melvin. Yang lainnya cermati ya. Kalau ada jawaban yang berbeda nanti bisa dikomentari. Silakan Melvin. Masalah yang ditemukan kemiskinan. Kegiatan 2, apa itu kemiskinan? Kemiskinan merupakan ketidakmampuan masyarakat sehingga tidak memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Kebutuhan pokok itu diantaranya sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan. Mengapa kemiskinan bisa terjadi? Kemiskinan dapat disebabkan oleh beberapa hal, mulai dari alat pemenuh kebutuhan dasar, sulitnya akses terhadap pendidikan sehingga sulitnya mendapatkan pekerjaan, bagaimana upaya mengatasi kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah juga telah membuat program untuk mengatasi kemiskinan, misalnya menaikkan upah minimum kerja, memperluas lapangan kerja, dan gratis tempat tinggal dengan harga terjangkau. Apa kesimpulan terhadap sistem eksplanasi tentang kemiskinan? Kemiskinan pada akibatnya dapat dihindari dengan melakukan hal-hal yang tidak dapat menimbulkan kerugian, misalnya tidak hidup dengan berfoya-foya, mengutamakan pendidikan, dan mengetahui prioritas. Ya bagus. Cepat sekali juga jawaban yang diberikan oleh kelompoknya. Pertanyaan dulu. Ya nanti perkiraan jawaban dari masing-masing kelompok ini sudah sama ya. Jadi masalah yang ditemukan pada video itu adalah masalah tentang kemiskinan ya. Sekarang untuk membahas kegiatan 3 dan kesimpulan, Bapak berikan kelompok yang belum maju. Siapa duluan? Tadi kelompoknya yang bagus pertama silakan. Sampaikan dengan suara yang lantang ya supaya jelas. Kerjasama di Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang sosial. Bentuk kerjasama merupakan pertemuan tingkat menteri yang membahas pembangunan, perdesaan, dan pengentasan kemiskinan.
kerjasama di bidang sosial demi mengutamakan kesejahteraan sosial untuk menerapkan pegawai yang ada dalam lingkup sosial. Peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara memberikan sembako kepada masyarakat tidak mampu, menaikkan upah kerja dan memperluas lapangan pekerjaan, menaikkan upah kerja. Ini kesimpulan, kemiskinan terjadi berfoya-foya, membeli barang yang tidak penting. Cara mengatasi kemiskinan adalah tidak berfoya-foya atau berhemat. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Dek Bagus ya. Bagus untuk Dek Bagus. Ya. Jadi di sana sudah disampaikan tadi bagaimana bentuk-bentuk kerjasama Indonesia dan juga bagaimana peran dari Indonesia. Ada yang memiliki pendapat berbeda? Atau kita sampaikan dulu, berikan kesempatan kepada kelompok yang terakhir. Ya, silakan kelompoknya Omta. Sampaikan hasil kerja kegiatan 3 dan kegiatan 4. Baca yang pasti. Kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang sosial. Bentuk kerjasama. Pertemuan menteri membahas pembangunan desa dan mengentaskan kemiskinan. Memberikan peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara. Memberikan bantuan sosial. Memberikan bantuan sosial. Memberikan dana sosial. Memberikan subsidi sosial. Kesimpulan, kemiskinan adalah kondisi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan kemiskinan bisa diatasi atau dihindari dengan kerjasama dengan negara-negara lain. Ya, bagus. Tepat sekali apa yang ya. Good job untuk kita semua. Ya, berikan tepuk tangan untuk. Nah, jadi Bapak dengarkan tadi secara cermat dari kelompoknya Dek Bagus sudah menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang sosial. Ada salah satunya tadi tentang kerjasama di bidang pengentasan kemiskinan. Ya, jadi pertemuan menteri yang membahas tentang pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan. Di kelompoknya Okta tadi Bapak dengarkan juga peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial, yaitu dengan memberikan bantuan sosial kepada negara-negara yang dilanda bencana alam. Nah, jadi sudah bagus. Kelompok yang lainnya ada yang memiliki pendapat berbeda. Dari kelompok yang Melvin mungkin bagaimana, sama? Ya, sama. Dari kelompoknya Ayu Putri, coba lebih keras. Ya, peran Indonesia bagaimana? Ya, tepat sekali ya. Dengan memberikan subsidi kepada masyarakat. Ya, itu merupakan salah satu aksi nyata, contoh nyata peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial. Ya, jadi nanti kalau negara-negara lain datang ke Indonesia, kementerian kita itu bisa menjelaskan apa sih yang sudah kita kerjakan di Indonesia untuk memberantas kemiskinan. Nah, salah satunya apa yang tadi dijelaskan oleh Ayu Putri. Ya. Nah, itu tentunya menjadi masukan bagi negara-negara lain untuk membangun desa mereka. Ya. Nah, sudah semua selesai. Sekarang Bapak mengambil pekerjaan kalian. Ya, silakan dikumpulkan pekerjaan kalian. Nah, sudah semuanya selesai. Nanti baru Bapak akan periksa. Ya. Tapi secara umum tadi
dengarkan jawaban-jawaban kalian itu sudah sangat bagus, ya hampir sempurna ya. Bahkan kalau mungkin diberikan waktu yang lebih banyak pasti akan lebih bagus lagi ya. Nah sekarang kegiatan intinya sudah kita lewati bersama, kita beranjak ke kegiatan produktif ya. Jadi bagaimana atau apa saja yang kita telah pelajari hari ini anak? Tadi yang pertama tentang video apa judul? Tentang kemiskinan. Kemudian tadi kalian mengerjakan tentang apa saja yang dikerjakan kalian tadi? Ya, peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN. Kemudian di akhir tadi kalian juga sudah memberikan apa? Kesimpulan atau solusi terhadap masalah yang kalian temukan di video tadi. Ya. Apakah ada yang masih belum jelas atau sudah semua paham tentang materi kita hari ini? Sudah. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Masih semangat? Masih semangat? Untuk menambah semangat kita, mari kita melakukan tepuk semangat. Masih ingat tepuk semangat? Ya, Bapak pimpin langsung ya. Tepuk semangat. Nah, di akhir pembelajaran Bapak akan memberikan tes evaluasi ya. Sekarang silakan dulu kalian semua menghadap ke depan. Sekarang kalian mengerjakannya sendiri-sendiri ya. Jadi tes evaluasi ini adalah berbentuk soal uraian. Ada 3 soal. Silakan kalian tuliskan langsung pada di bawah soal yang Bapak berikan ya. Ingat menuliskan identitas, nama, nomor absen dan kelas. Waktunya karena cuma 3 soal, waktunya berikan 10 menit. Nah, silakan kerjakan dengan baik. Ingat menuliskan identitas.
Ada pertanyaan? Apa gitu? Kesimpulan itu ada paling akhir yaitu kemudian dari yang mana yang tidak sesuai. Yang mana kan ada sudah ya sebenarnya dibilang sosial. Ini tadi tidak ada. Ini dari ini ekonomi. Bagaimana, ada yang kesulitan? Tidaknya, karena sudah semua pelajaran kita, semua materi sudah tersampaikan. Pak rasa kalian pasti bisa menjawab ketiga soal yang Pak berikan. Ya. Ada yang sudah selesai? Sudah selesai? Yang kedua itu mencari peran Indonesia. Peran Indonesia dalam kerjasama ini. Dipuji dari saya bagus sekali bisa orang Indonesia dari sini orang Indonesia. Ya, dibaca dulu soalnya. Sekarang kan ada teks. Dari teks itu, kemudian kalian mencari peran Indonesia. Peran Indonesia dalam kerjasama yang ada pada teks tersebut apa? Bagaimana bisa dipahami?
Nah, waktunya kurang lebih lagi 3 menit. Ya, silakan dikerjakan dengan baik. Maksimalkan waktu yang ada. Jangan sampai ada jawaban yang kosong. Kenapa rasa sudah 3 menit? Bagaimana sudah selesai? Lagi sedikit ya. Lanjutkan dulu. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan dulu. Yang sini sudah semua selesai? Semuanya sudah. Krisna lagi sedikit. Nanti besok lagi. Besok nanti setiap hari. Nah, silakan semua. Ada yang belum mengumpulkan? Tidaknya. Nah, bagaimana ketiga soal ini? Bisa kalian jawab semua? Bisa. Ada yang sulit? Tidak? Ada nomor berapa yang sulit? Oh, nomor 2. Ya. Ya, nanti setelah periksa ini besok Bapak bahas lagi ya tentang jawaban yang tepat dari tiap-tiap nomor ini. Ya. Jadi besok Bapak akan periksa. Jadi besok Bapak juga akan bagikan hasil evaluasi kalian. Ya. Nah, anak-anak, semua kegiatan sudah kita lalui. Sekarang kita renungi kembali ya pelajaran yang sudah kita lalui bersama. Yang pertama, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Bagaimana solusi mengatasi kemiskinan? Ya, apa lagi? Apa lagi yang kita pelajari hari ini tadi? Penyebab kemiskinan. Apa lagi? Negara-negara ya kerjasama negara-negara ASEAN di bidang apa tadi? Di bidang
sosial. Lagi satu, kita sedang mempelajari dan negara kita sendiri itu ya peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial. Ya. Nomor 2, apakah ada materi yang belum kalian pahami? Atau masih sedikit-sedikit pahamnya? Ada? Ada apa? Oh, yang tentang nomor 2 itu. Oh, berarti tentang peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ASEAN. Ya. Jadi Indonesia itu memiliki peranan yang sangat banyak sebenarnya dalam kerjasama di bidang sosial. Ya, salah satunya tadi sudah dijelaskan, Indonesia ini mengirim bantuan kemanusiaan. Ya, kalau negara lain ada konflik, ada bencana, tentara Indonesia dikirim ke sana untuk membantu mengamankan atau membantu negara yang terkena bencana. Negara Indonesia juga selain mengirimkan bantuan berupa tenaga, juga mengirimkan bantuan seperti sembako, pakaian, dan lain sebagainya. Selain itu, ada pertemuan-pertemuan juga di bidang sosial. Ya, jadi menteri-menteri itu berkumpul mendiskusikan tentang pengentasan kemiskinan, pembangunan desa, kesejahteraan sosial, dan lain sebagainya. Ya, jadi untuk mempelajari lagi, silakan buka buku ya. Ya. Kemudian nomor 3, nah ini setelah mempelajari materi IPS tentang ASEAN dan juga bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi, bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini? Senang? Ya, ada senangnya. Ya, syukur ada senangnya. Kemudian ada susahnya. Susahnya adalah pada saat apa? Pada saat tidak bisa atau sulit menjawab soal nomor 2 itu. Iya, iya. Jadi besok kita akan bahas kembali. Kalau secara umum kalian senang nggak? Semangat nggak mengikuti pelajaran hari ini? Semangat. Kalau untuk besok, apakah kalian semangat yang sama? Semangat yang sama. Ya, bila perlu ditingkatkan lagi semangat kita, tingkatkan lagi totalitas kita. Ya, ya. Jadi itulah anak-anak, sudah semua kita pelajari. Kita sudah juga merenungi pelajaran kita hari ini. Nah, untuk tugas kalian di rumah, silakan kalian cari sebuah artikel di internet boleh, di buku-buku boleh, tentang kerjasama ASEAN di bidang sosial. Kemudian tulislah pendapat kalian tentang apa peran Indonesia dalam kerjasama tersebut. Nah, jadi cari artikel boleh di internet, boleh minjam HP orang tua kalian, jangan boleh kalian ketik ya. Artikel tentang kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang sosial. Kemudian kalian cari tahu peran Indonesia dalam kerjasama tersebut. Ya. Nah, itu saja. Kemudian untuk besok kalian persiapkan materi, persiapkan diri untuk mempelajari IPA. Ya, besok kita akan mempelajari IPA tentang distribusi listrik dari pembangkit listrik ke rumah. Ya, jadi IPA tentang listrik. Ya, pelajari kembali di tema IPA. Nah, itulah anak-anak. Kemudian sekarang untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, boleh satu orang, Bapak minta bantuan satu orang, siapa? Oke, boleh. Teman-teman ke depan untuk memimpin doa penutup. Kita berdoa supaya dalam perjalanan pulang nanti kalian diberikan keselamatan. Ya. Mari kita berdoa sesuai gambaran kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Marvin. Ya. Nah, baiklah anak-anak, untuk pembelajaran hari ini Bapak akhiri dengan Paramosanti ya.
Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Selamat siang.